Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, kami Bawaslu Kabupaten Boyolali, Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mempersembahkan video simulasi penyelesaian sengketa proses pemilu. Sahabat Bawaslu dapat menyaksikan tayangan ini di channel YouTube Bawaslu Boyolali. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Sahabat Bawaslu, salah satu kewenangan Bawaslu adalah kewenangan menyelesaikan sengketa proses pemilu. Sengketa proses pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dan sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilu. Dalam simulasi ini telah terjadi sengketa antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilu, yaitu KPU Kabupaten Nusantara akibat dikeluarkannya SK Penetapan tentang Daftar Calon Tetap atau DCT DPRD Kabupaten Nusantara oleh KPU Kabupaten Nusantara. Salah satu peserta pemilu yang semula terdaftar di dalam daftar calon sementara, namun pada daftar calon tetap yang bersangkutan namanya tidak terdaftar. Setelah melakukan klarifikasi dan konfirmasi ke KPU Kabupaten Nusantara, ijazah yang bersangkutan dinyatakan palsu oleh KPU. Pada akhirnya, peserta pemilu dari Partai Kelapa Jaya bersama dengan Ketua Partai dan Kuasa Hukum mendatangi kantor Bawaslu Kabupaten Nusantara untuk mengajukan permohonan sengketa proses pemilu. Permohonan sengketa proses pemilu yang disampaikan terdiri atas permohonan penyelesaian sengketa menggunakan formulir model PSBB 01. Objek yang disengketakan dapat berupa surat keputusan atau berita acara KPU, identitas pemohon dan kuasa hukum, surat kuasa khusus, dan bukti-bukti lainnya. Permohonan dibuat 4 rangkap, 1 asli, bermeterai dan leges kantor pos, 3 salinan, serta dokumen digital atau soft file berbentuk Word dokumen. Sesampai di kantor Bawaslu, pemohon diarahkan untuk menuju ke meja penerimaan permohonan. Petugas penerima permohonan menerima pemohon dan dipersilahkan untuk mengisi buku tamu serta menanyakan tentang maksud kedatangannya. Pemohon menyampaikan berkas permohonan dan diterima oleh petugas penerima permohonan yang selanjutnya diperiksa atas kelengkapan dokumen yang diajukan. Apabila berkas permohonan belum lengkap, maka petugas memberitahukan kepada pemohon pada hari yang sama dan pemohon dapat melengkapi dokumen permohonannya paling lama 3 hari sejak pemberitahuan diterima. Namun apabila berkas permohonan dinyatakan lengkap, maka petugas penerima segera mengunggah berkas permohonan dalam Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa atau SIPS. Selanjutnya, petugas menyerahkan tanda terima berkas dengan menggunakan formulir model PSBB 02 yang terlebih dahulu ditandatangani oleh pemohon dan petugas penerima permohonan. Pemohon selanjutnya meninggalkan kantor Bawaslu. Petugas penerima permohonan menyampaikan berkas permohonan kepada pejabat struktural di bidang penyelesaian sengketa untuk dilakukan verifikasi material. Verifikasi material meliputi kedudukan hukum pemohon, kedudukan hukum termohon, uraian tentang waktu pengajuan permohonan, hal yang dimohonkan untuk diputuskan,
dan permohonan berupa formulir model PSBB 01. Setelah verifikasi material dilakukan, maka pejabat struktural meminta persetujuan dari anggota Bawaslu untuk dilakukan registrasi permohonan. Atas permintaan persetujuan tersebut, anggota Bawaslu melakukan rapat internal untuk memutuskan apakah permohonan dapat diregistrasi ataupun tidak. Setelah anggota Bawaslu menyatakan bahwa permohonan dimaksud dapat diregistrasi, maka pejabat struktural meregistrasi permohonan dengan menuangkan ke dalam formulir model PSBB 05. Selanjutnya, Bawaslu membentuk tim kerja yang meliputi tim mediasi, tim adjudikasi, tim perumus putusan, dan jadwal mediasi serta adjudikasi yang dituangkan ke dalam formulir model PSBB 15. Bawaslu memiliki waktu 12 hari sejak permohonan diregister untuk melakukan mediasi dan atau adjudikasi. Pelaksanaan mediasi diselesaikan paling lama 2 hari dan dilaksanakan secara tertutup. Mediasi dihadiri oleh pemohon dan termohon serta dipimpin oleh mediator. Pemohon dan termohon dipersilakan memasuki ruang mediasi dan mediator memasuki ruang mediasi. Mediator menyampaikan pernyataan pembuka, memperkenalkan mediator, dan mempersilahkan pemohon serta termohon untuk memperkenalkan diri. Bawaslu, sebelah kiri saya Bapak Taryono dan sebelah sana saya Bapak Widodo. Dipersilahkan para pihak untuk memperkenalkan diri. Pihak pemohon dipersilahkan. Pemohon dan termohon dipersilahkan untuk menyampaikan kronologis permasalahan. Menyampaikan keberatan terhadap keputusan kami berdasarkan dari peraturan KPU. Selanjutnya, mediator memimpin perundingan kesepakatan penyelesaian sengketa proses pemilu. Apabila terjadi kesepakatan antara pemohon dan termohon, maka dilakukan penandatanganan berita acara kesepakatan menggunakan formulir model PSBB 12. Berita acara tersebut digunakan oleh Bawaslu untuk membuat putusan kesepakatan dengan menggunakan formulir model PSBB 13. Apabila terjadi ketidaksepakatan, maka mediator membuat berita acara ketidaksepakatan menggunakan formulir model PSBB 14 yang ditandatangani oleh para pihak dan pimpinan mediasi. Selanjutnya, penyelesaian sengketa proses pemilu dilakukan melalui adjudikasi. Pimpinan mediasi menyampaikan waktu dan tempat pelaksanaan adjudikasi secara lisan sebagai panggilan resmi dan dapat disertai dengan panggilan tertulis menggunakan formulir model PSBB 16. Pada hari dan tanggal yang ditentukan, Bawaslu menggelar sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu. Sekretaris sidang mempersilahkan para pihak untuk memasuki ruang sidang adjudikasi dan membacakan tata tertib sidang. Pimpinan sidang membuka sidang adjudikasi dengan membacakan nomor registrasi permohonan dan menyampaikan bahwa sidang terbuka untuk umum. Baik, para pihak pada pagi hari ini dalam pemeriksaan adjudikasi pertama. Pimpinan sidang mempersilahkan kepada pemohon dan termohon untuk memperkenalkan diri. Pimpinan sidang mempersilahkan kepada pemohon untuk membacakan isi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Ya, terima kasih. Selanjutnya kepada termohon. Selanjutnya,
pimpinan sidang mempersilahkan kepada termohon untuk menyampaikan jawaban termohon atas permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Berdasarkan hasil penelitian dan juga Jadi pemohon sekaligus untuk memberikan bukti-buktinya dan sidang kami tunda tanggal 6. Sidang adjudikasi tahap kedua dilaksanakan untuk pemeriksaan alat bukti dan saksi atas permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Setelah para pihak dan majelis sidang memasuki ruangan, pimpinan sidang membuka sidang adjudikasi tahap 2. Terbuka untuk umum. Majelis sidang mempersilahkan kepada pihak pemohon dan termohon untuk menyampaikan bukti. Para pihak dapat mengajukan saksi dan ahli dalam sidang adjudikasi. Dalam simulasi ini, pihak pemohon mengajukan saksi dari staf tata usaha Universitas Gadjah Putih dan operator Kopertis Wilayah 20. Saksi selanjutnya memberikan kesaksian bahwa pemohon benar-benar mahasiswa Universitas Gadjah Putih dan telah dinyatakan lulus pada tahun 2010. Pimpinan sidang selanjutnya memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengemukakan pendapat terakhir berupa kesimpulan yang dirumuskan secara tertulis. Hari berikutnya, Bawaslu menggelar sidang adjudikasi tahap 3 untuk membacakan putusan. Putusan majelis sidang dituangkan dalam putusan penyelesaian sengketa proses pemilu menggunakan formulir model PSPP 22 dan dibacakan secara terbuka serta dapat dihadiri oleh pemohon, termohon, dan pihak terkait. Apabila pemohon merasa dirugikan atas putusan sengketa proses pemilu, maka pemohon dapat mengajukan upaya hukum koreksi putusan kepada Bawaslu Republik Indonesia paling lama 1 hari setelah putusan dibacakan. Dan pada simulasi ini, permohonan sengketa proses pemilu dikabulkan sebagian dan memerintahkan kepada termohon untuk melaksanakan putusan paling lama 3 hari setelah putusan dibacakan. Memutuskan 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Memerintahkan termohon untuk membatalkan putusan KPU nomor 72 dan selanjutnya tentang perubahan atas keputusan selanjutnya. Majelis meninggalkan ruangan, hadirin dimohon berdiri. Sahabat Bawaslu, demikian tadi simulasi penyelesaian sengketa proses pemilu. Semoga dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.